Hadir, Bu. Dia, Zikri, Rafli, Muhammad, nggak ada kabar, Bu. Aisy, nggak ada kabar juga, Bu. Novia, oke. Ada beberapa orang yang nggak hadir ya, itu ada surat atau apa? Nggak ada, Bu. Oke, itu biasa ikut tanya kepada mereka. Ya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, minggu kemarin kita belajar tentang data dan informasi. Apakah masih ingat anak-anak? Ingat, Bu. Nah, jadi maksud dari data itu apa? Data adalah sekumpulan yang data, Bu. Betul. Kalau informasi data yang diolah sehingga bisa kita kasih tahu sama orang lain. Betul. Jadi kemungkinan kalau masih mengingat materi kita pada minggu kemarin, untuk materi kita pada hari ini, Ibu sudah kirim kemarin ke grup, yaitu tentang perangkat lunak. Perangkat lunak ini sangat penting karena tanpa software, komputer hanya berupa perangkat keras yang tidak dapat menjalankan apapun. Bentar ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian perangkat lunak, mengetahui jenis-jenis perangkat lunak, menyebutkan contoh perangkat lunak, dan menjelaskan fungsi perangkat lunak dan komputer.
Tiga. Baiklah, kita akan mempelajari tentang perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu merupakan program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer, dan perangkat lunak dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama yaitu sistem operasi, yaitu program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Yang kedua, perangkat lunak bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi, yaitu program yang ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Ini contoh posisi pengelolaannya. Yang pertama yaitu user, selanjutnya aplikasi softwarenya, selanjutnya language softwarenya, OS dan hardware. Selanjutnya yaitu sistem operasi. Tujuan dari OS ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menggunakan komputer semaksimal mungkin. Tiga. Selanjutnya tentang sistem operasi. Tujuan dari OS ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menggunakan komputer semaksimal mungkin dalam melaksanakan pekerjaan, khususnya untuk mengurangi waktu nganggur yang dialami oleh komputer. Program-program dalam OS biasanya ditulis dan disusun oleh pabrik komputer yang bersangkutan. Sistem operasi terdiri seperti kontrol program dan OS hardware. Coba saudari Afi ulangi tujuan dari OS ini. Tujuan dari OS adalah untuk meningkatkan efisiensi dan menggunakan komputer semaksimal mungkin dalam melaksanakan pekerjaan, khususnya untuk mengurangi waktu nganggur yang dialami oleh komputer. Program-program dalam OS biasanya ditulis dan disusun oleh pabrik komputer yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Susunan instruksi yang dimasukkan ke komputer disebut program, dan bahasa yang digunakan untuk penulisan program ini disebut bahasa pemrograman. Selanjutnya, untuk komputer generasi pertama, bahasa yang digunakan adalah yang disebut bahasa mesin. Selanjutnya, pada generasi kedua, bahasa yang digunakan dikembangkan oleh machine oriented atau assembler language. Selanjutnya, untuk generasi ketiga, yaitu bahasa yang digunakan adalah termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi atau levelnya lebih tinggi dari pada generasi kedua. Selanjutnya, sedangkan yang sedang dikembangkan sekarang yaitu generasi keempat adalah suatu teknik pemrograman yang berorientasi pada objek yang disebut dengan object oriented pemrograman. Selanjutnya, beberapa contoh pemrograman aplikasi seperti program aplikasi yang dimaksud adalah berupa perangkat lunak atau program paket yang digunakan untuk aplikasi tertentu.
Selanjutnya beberapa contoh pemrograman dari aplikasinya seperti pengolahan angka. Dengan program ini komputer berfungsi sebagai kertas kerja yang dapat melakukan perhitungan secara otomatis. Adapun jenis dari spreadsheet yang cukup terkenal seperti Lotus 123 dengan berbagai versinya. Contohnya sama yang seperti tadi, seperti Microsoft Excel. Selanjutnya, pengolahan data. Seperti program ini dapat membuat komputer mengolah data dalam bentuk file secara bebas, rapi, dan jelas dalam hal menempatkan dan manipulasinya yang termasuk program aplikasi ini antara lain yaitu bebas atau dengan berbagai versinya seperti Visual Fox Pro, Foxdesk, DBXL. Selanjutnya, pembuatan artikel atau lazim disebut software desktop publishing, yaitu dengan paket ini komputer dapat berfungsi sebagai mesin editor untuk membuat majalah, koran, ataupun berbagai bentuk artikel lainnya yang termasuk dalam paket program ini antara lain seperti Fitur, Publisher, selanjutnya Illustrator atau dengan berbagai versinya. Selanjutnya yaitu beberapa contoh program aplikasinya animasi seperti program paket yang dapat membuat animasi berupa gambar ataupun tulisan dengan berbagai fasilitasnya seperti warna, bergerak, dan lain-lain. Contoh-contoh program animasi adalah seperti Storyboard, Tegra Pro, dan lain-lain. Versinya banyak, bisa dipilih dari salah satu yang ini. Dua, tiga. Selanjutnya yaitu bagian dari operasi sistem. Definisinya silahkan dibaca saudari. Tolong bacakan definisinya. Definisi OS adalah sebuah program penghubung antara user komputer dan hardware komputer. Operating system merupakan kumpulan program yang dibuat oleh pabrik komputer dengan
hal, seiring dengan perubahan versi, kemampuan DOS juga semakin meningkat dan perkembangan ke arah general purpose sistem, konsep jaringan komputer serta konsep user friendly. DOS versi titik 3.10 yang dirilis tahun 1984 mulai menyediakan layanan untuk jaringan. Selanjutnya, DOS versi 5.0 yang dirilis tahun 1991 mendukung pemakaian shortcut dan pada masa itu merupakan awal penggunaan pada sebuah PC. 3. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat lunak itu kan Ibu sudah menjelaskan tadi berbagai penjelasan tentang perangkat lunaknya. Sekarang jenis-jenisnya seperti perangkat lunak sistem, yang dimana perangkat lunak sistem adalah software yang mengatur kerja komputer, contohnya Microsoft Windows, Linux, dan Android. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi. Yang ini Ibu sudah jelaskan tadi, seperti contohnya itu Microsoft Word, Microsoft Excel, Google, Chrome,
diskusikan berpasangan biar mana tahu pasangannya itu kurang paham. Jadi ibu tunjuk kalian untuk maju ke depan hasil diskusi kita tadi kita presentasikan ke depan. Oke Bu. Diskusikan jawabannya kepada temannya ya. Saudari Dian, jangan termenung. Tiga. Diskusikan secara berpasangan. Ya, jawabannya itu lebih maksimal untuk ditampilkan ke depan nanti. Kalau tidak mengerti, ibu akan hukum kalian atau memberikan tugas kepada kalian tentang materi yang ibu jelaskan tadi. Kepada yang tolong memperhatikan dan diskusikan kepada temannya. Selanjutnya, setelah kalian berbagi jawaban tadi atau berpasangan, selanjutnya share atau kalian tampil ke depan presentasi dari jawaban tadi. Silakan saudara dan anak ibu Afni. Baik, saya Vicky. Sistem operasi yang mau apa tadi, Bu? Soalnya, sebutkan contoh perangkat lunak yang pernah kalian gunakan dan jelaskan fungsinya. Perangkat lunak yang pernah saya gunakan. Tiga. Perangkat lunak yang saya jelaskan kali ini adalah sistem operasi. Adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh kerja komputer. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, macOS, dan Android. Fungsinya mengelola perangkat keras. Sistem operasi mengatur penggunaan perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, keyboard, mouse, monitor, printer. Fungsi yang kedua, menjalankan aplikasi. Sistem operasi menyediakan lingkungan agar aplikasi seperti Microsoft Word, Google, Chrome, dan Visual Studio Code dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga, mengatur proses. Sistem operasi mengatur banyak program yang berjalan
stiker, dan printer. Yang ketujuh, menyediakan keamanan, melindungi data dan membatasi akses penggunaan melalui username dan password. Yang kedelapan, menyediakan antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan tampilan yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Jadi yang ke-9, mengelola jaringan. Sistem operasi mendukung koneksi internet dan jaringan lokal. Kesimpulannya dari saya, fungsi utama sistem operasi adalah sebagai penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras komputer tanpa sistem operasi dalam komputer tidak dapat digunakan. Sekian yang saya Bagus sekali jawaban kalian, sangat pintar. Yang beri akses dulu. Siapa dulu? Tiga. Selanjutnya kepada saudara anak-anak yang duduk ini, silakan presentasikan diskusinya yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil dari jawaban saya. Soalnya itu berikan saya penjelasan yang lebih salah kan? Soalnya itu adalah sebutkan contoh perangkat lunak yang pernah kalian gunakan dan jelaskan fungsinya. Nah, jadi ada beberapa contoh perangkat lunak yang pernah digunakan beserta penjelasannya. Penjelasan fungsinya secara lebih lengkap. Yang pertama itu ada Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah perangkat lunak pengolah kata yang sering digunakan untuk membuat dokumen. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mengirim tugas sekolah, surat, laporan, makalah, dan berbagai dokumen lainnya. Di dalamnya terdapat banyak fitur seperti mengatur ukuran dan jenis huruf, menambahkan gambar, membuat tabel, hingga memeriksa ejaan tulisan. Karena mudah digunakan, Microsoft Word menjadi salah satu perangkat lunak yang paling populer di dunia pendidikan maupun perkantoran. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka maupun tabel. Perangkat lunak ini sangat membantu dalam melakukan perhitungan secara otomatis menggunakan rumus. Contohnya, untuk menghitung nilai siswa, membuat laporan keuangan, menghitung pengeluaran, dan membuat grafik data. Dengan Excel, pekerjaan yang berhubungan dengan angka menjadi lebih cepat, rapi, dan akurat. Yang ketiga itu ada Google Chrome. Adalah aplikasi pelamban atau browser yang digunakan untuk mengakses internet. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mencari informasi, membuka website, menonton video, membaca berita, hingga mengunduh file. Chrome memiliki tampilan yang sederhana dan cepat, sehingga banyak digunakan oleh pelajar maupun masyarakat umum untuk kebutuhan belajar dan hiburan. Yang keempat ada WhatsApp. Merupakan aplikasi komunikasi digunakan untuk sistem secara online. Selain mengirim teks, pengguna juga dapat melakukan panggilan suara, video call, mengirim foto, video, dokumen, dan lokasi. Aplikasi ini sangat membantu komunikasi jarak jauh karena lebih praktis dan hemat biaya dibandingkan biasa. Saat ini, WhatsApp banyak digunakan untuk komunikasi keluarga, teman, sekolah, maupun pekerjaan. Yang keenam ada Windows. Adalah sistem operasi yang berfungsi mengatur seluruh kerja komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat digunakan. Windows membantu menjalankan aplikasi, mengatur file, menghubungkan perangkat keras seperti printer dan keyboard, serta menampilkan tampilan antarmuka agar pengguna dapat mengoperasikan komputer dengan mudah. Sistem operasi ini
karena dapat menampilkan banyak peserta sekaligus. Nah, jadi kesimpulannya itu perangkat lunak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap perangkat lunak memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti membantu mengetik dokumen, mengelola data, berkomunikasi, mengakses internet, mengirim foto dan video, hingga menjalankan sistem komputer. Dengan adanya perangkat lunak, pekerjaan bisa menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan praktis. Sudah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali jawabannya, panjang dan mudah dipahami. Baiklah, dari presentasi yang dua orang tadi di depan, jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian sudah memahami materi tentang perangkat lunak tersebut. Jadi untuk temuan materi kita pada hari ini, Ibu jelaskan tentang perangkat lunak itu merupakan program yang membuat komputer dapat menjalankan berbagai tugas tanpa software. Komputer tidak dapat digunakan dengan baik. Padahal anak-anak Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, coba siapa yang dapat menyebutkan kembali apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Saya Bu. Coba jelaskan apa itu perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak itu adalah sekumpulan program atau instruksi yang digunakan untuk menjalankan dan mengatur kerja komputer agar dapat melakukan tugas tertentu. Sekian Oke. Dari jawaban tadi, kalian sudah memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Ibu simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu perangkat lunak atau software adalah sekumpulan program yang berfungsi menjalankan komputer. Perangkat lunak tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi dapat digunakan melalui tampilan di layar komputer. Selanjutnya, jenis perangkat lunak terdiri dari perangkat lunak sistem, aplikasi, dan pemrograman. Dan contoh perangkat lunak sistem itu seperti Microsoft Windows, Microsoft Word, dan Google Chrome. Fungsi perangkat lunak adalah mengatur kerja komputer dan membantu penggunaan penyelesaian berbagai tugas. Dengan memahami perangkat lunak tersebut, kalian akan lebih mudah menggunakan komputer secara cepat dan efektif. Jadi, untuk memastikan kalian memahami pembelajaran ini, Ibu memberikan tugas untuk di rumah. Minggu depan dikumpul. Soalnya ada 4, dicatat ya. Ibu bacakan, kalian catat soalnya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perangkat lunak. Selanjutnya, sebutkan 3 contoh perangkat lunak. Nomor yang ketiga, apa fungsi utama perangkat lunak? yang keempat yang ketiga tadi soalnya boleh diulang. Oleh soal nomor 3 yaitu apa fungsi utama perangkat lunak? Sudah. Soal yang nomor 4, apakah komputer dapat digunakan tanpa perangkat lunak? Jelaskan menurut kalian masing-masing. Baiklah, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap setelah pembelajaran materi ini, kalian semakin memahami bahwa komputer tidak hanya terdiri dari perangkat keras, tetapi juga memerlukan perangkat lunak agar dapat bekerja dengan baik. Hampir semua aktivitas
yang kita lakukan dengan komputer seperti mengetik, menggambar, menonton video, itu memerlukan software. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perangkat lunak sangat penting untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk masa depan kalian di dunia teknologi ke depannya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semangat dan partisipasi kalian selama pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang belum dipahami, silakan bertanya kepada ibu atau melalui chat boleh di WA. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan teruslah mengenal dunia teknologi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia teh.